Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum istri nikah lagi dengan orang lain? Walaupun izin suami tidak izin suami pertama. Pula izin suami pertama. Sebab nikah di luar kota, sebab jirannya dan warga sudah resah. Apa solusinya? Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan kalau diceraikan suaminya, maka iddahnya 3 quru. Sebagian mazhab 3 kali suci, sebagian mazhab 3 kali kotor. Maksudnya 3 bulan. Karena 1 bulan itu ada suci, ada kotor. Habis 3 bulan, habis iddah, barulah dia menikah lagi. Judul lagunya Kutubu Jandam. Kalau udah punya anak, Banana Ampek dan Nanti Jo. Perempuan yang nikah dengan laki-laki, dia masih terikat dengan lakinya, maka laki yang pertama mengadu ke pengadilan. Deliknya adalah delik aduan. Kalau ditangkap dia di hotel, ditangkap sama polisi, tak bisa. Karena ini bukan pidana. Beda sama mencuri. Orang kalau tertangkap nyuri ayam, walaupun yang punya ayam itu tak melapor, dia tetap bisa dimasukkan penjara. Karena deliknya tidak mesti ada aduan. Beda sama zina menurut hukum Indonesia nih. Kalau menurut hukum Islam jelas tuh, gali tanah, masukkan, lempar batu, mati, selesai. Tapi kalau kita gali sini, kita lempar batu, kita semua masuk penjara. Karena kita tidak pakai hukum Islam. Kita sekarang bicara hukum yang dipakai di Indonesia, deliknya aduan. Maka suami mesti mengadukan ini ke polisi, dia masuk penjara. Berapa bulan? Kalau tak salah 6 atau 9 bulan, KUHP. Kita undang-undang hukum pidana. KUHP, bukan kasih uang habis perkara. Sebab nikah di luar kota, jiran dan warga sudah resah. Mana Pak RT? Pak RT, Pak RW, panggil ini. Kumpul kerbau ini. Panggil kerbau nih, kerbau jantan dan kerbau betina. Panggil, kalian udah merusak. Kau berzina di rumah nih, satu kampung nih. Kenapa kalian diam? RT, RW, panggil. Arak dia keliling kampung, masukkan ke penjara. Laporkan ke polisi. As-sakitu anil haq, setan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, kemungkaran, setan bisu. Ini perumahan-perumahan ini, kalau ada orang buat maksiat, buat dosa, jangan kalian diam. Karena kalau balanya datang, bukan cuma dia aja kena, kita pun kena semua. Rahmat Allah tak turun. Heran aku Pak Ustaz. Aku tidur cepat. Badan sehat. Kenapa berat sembahyang subuh? Salah satunya tak merasakan nikmatnya ibadah, dicabut Allah nikmat. Jangan sangka dicabut nikmat itu mobilnya hilang, mobilnya, rumahnya. Bukan itu maksudnya. Makna dicabut nikmat adalah tidak merasakan nikmatnya ibadah. Gara-gara diam melihat perbuatan maksiat. Tapi RT-nya tak peduli Pak Ustaz, ganti RT baru. RW-nya tak peduli Pak Ustaz, ganti RW baru. Musyawarah semuanya. Wa amruhum syura bainahum. Jangan diam. Apakah ada istilah membadalkan haji di Mekah untuk orang yang meninggal? Ada orang pergi haji, lalu kata dia, labbaik Allahumma syubrumah. Aku menghajikan Syubrumah. Kata Nabi, Syubrumah itu siapa? Syubrumah kok bin sana Ambo. Saudara saya ya Rasulullah. Kau hajikan Syubrumah? Iya. Kau sudah haji atau belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan Syubrumah. Inilah dalil boleh menghajikan orang lain dengan syarat orang itu sudah haji. Jadi kalau nanti kalian udah haji, dapat kesempatan haji kedua, haji pertama pakai duit kalian sendiri, amin. Haji kedua ini macam-macam, ada namanya Haji Abidin atas biaya dinas, ada namanya Haji Mansur, halaman rumah kena gusur. Mohon maaf Pak Mansur. Berangkat, waktu haji kedua itu hajikanlah. Ayah kalian belum haji, hajikan dia.
mak kalian belum haji, hajikan dia. Ada saudara belum haji, hajikan dia. Dengan syarat orangnya sudah mimdatema taya bawati. Kalau masih hidup tak bisa. Tapi katanya dalam hadis itu ada orang hidup dihajikan, ada. Ayahnya ini kalau naik atas onta jatuh. Asal didudukkan di atas onta jatuh. Kenapa? Karena kalau duduk di atas onta itu tulang belakang mesti berdiri. Ayahnya tak bisa lagi. Tak bisa dia duduk, maka boleh dihajikan. Di Indonesia, kalau ada orang tak bisa duduk, tetap bisa pergi haji. Kenapa? Karena naik pesawat bisa duduk terus. Sampai ke sana, tawafnya didorong. Sa'inya dorong pakai kursi. Wukufnya dibawa pakai ambulan, bukakan pintu. Cuman orang kadang kalau umurnya udah terlampau 80, 90, macam-macam pikir. Walaupun badannya sehat, badan sehat. Sampai ke atas pesawat, minta turun pula ke pramugari. Mau kemana Pak? Ayam belum makan. Sampai di Madinah diwawancarai orang, tanya tetangganya, rupanya dia tak punya ayam. Nah, itu. Jadi memang pikirannya macam-macam. Memang umur-umur segitu lagi lucu-lucunya. Apa yang selalu kita lakukan waktu muda, itulah yang akan datang ke pikiran kita. Kenapa Bapak teringat ayam? Karena yang selalu dia lakukan, nasi ayam. Apa yang selalu antum melakukan, itulah yang akan datang waktu tua-tua nanti. Ada orang stroke. Stroke pertama, error. Stroke kedua, hang. Hilang semuanya. Anaknya pun datang ditanya, kau siapa? Sampai suatu hari, datang jamaah kita. Kawan konco. Jamaah ini cerita ke saya. Datang jamaah ini menjenguk dia. Tahu apa kata dia ke kawannya? Saya mau menceritakannya pun segan, tapi karena ini tak nyebut nama. Ke kawan ini, tua udah hampir 80. Ke kawan ini kata dia, itu selalu kerja dia dulu. Antum hati-hati lah. Jangan sampai antum tua, udah 80 lalu datang kawan menjenguk. Apa ulah antum dulu di kos-kosan itu? Ya tak sadar lagi. Yang mana datang ke saya? Aku Pak Ustaz terkejut kali ini. Itulah Pak dimintanya aku Pak Ustaz. Pas-pas. Tapi antum yang suka mengaji ini nanti kalau udah tua, pas datang kawan antum, yang antum tanya, masih ada pengajian Riyadhus Shalihin? Antum bilang, Ustaz Somad udah 50 tahun mati. Saya menjenguk orang tua umurnya 95 di rumah sakit Arifin Ahmad ke atas. Tak bisa lagi masuk jarum suntik karena kulitnya udah lembut macam tisu. Terbaring aja. Datang anaknya. Mak, kata dia, kau siapa? Tak ingat dia. Terus dia bilangnya, ini mak, ku bawa Ustaz Somad. Siapa? Ustaz Somad. Dibisikkannya ke anak. Sedekah. Saya terkejut. Kenapa dia bilang sedekah, Pak? Karena omak saya ini orang tarekat Naqsabandiyah. Orang tarekat setiap jumpa khalifah sama mursyid sedekah. Dari muda sedekah. Jadi dia tahu asal ustaz. Apa yang selalu kalian lakukan, itu yang datang waktu tua nanti. Kalian nanti kalau sampai umur 80 90, datang kawannya yang masih hidup menjenguk, kalian akan tanya, masih ada Riyadhus Shalihin? Allahu Akbar. Allah bisa karena biasa. Dari kecil itu lonjak-lonjak, udah besar tua bapak, udah tua, berubah. Jadi kita ini sekarang sedang membiasakan. Maka saya senang sekali pengajian Rabu subuh ini. Kenapa? Yang datang nih banyak anak-anak muda. Yang tua tak ngaji tak apa, mereka itu udah mau mati semua tuh. Bapak-bapak yang tua ini, yang datang ini, bapak sebenarnya tidak tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Karena tua itu bukan umur, tua itu kan masalah rasa kan. Saya kalau ditanya anak, umur berapa Pak Ustaz? Tergantung. Kadang-kadang 25. Umur itu rasa, bukan tua. Banyak anak muda yang bawanya mau mati. Aku Pak Ustaz untuk kali mati aja kau.
Bagaimana kalau mau buat semak pekan baru aja. Buat semak rimba panjang aja. Ada guna kau hidup. Buat macet seberantas saja. Apakah sah pernikahan jika pria memberi mahar ternyata 50% jumlah mahar tersebut adalah milik orang lain dan istri dipaksa mengembalikan mahar tersebut, Pak Ustadz? Maka kasus yang 50% itu berarti kasusnya utang yang mesti dibayar. Karena mahar itu sah bai'uhu. Kalau sah dia dijual, ada harganya, ada nilainya, sah dia jadi mahar. Maka kalau bisa nikah itu menikah dengan barang yang bisa dijual. Karena tujuannya nanti saat terjadi sesuatu di rumah tangga bisa dijual untuk sebagai modal. Maka kalian yang gadis-gadis yang belum nikah, yang lajang-lajang belum nikah, waktu nikah nanti maharnya kalian kasih sesuatu yang nanti bisa dijual. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Kalaupun mau ditambah telekung, muka. Jangan nikah pakai telekung. Nikah tahun 80. Sekarang telekungnya lalat tinggal. Tapi yang mudah nggak diulang gara-gara ini. Nikahnya tetap sah. Yang nikah dengan seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran, sah. Kalau masalah sah tak sah. Sedangkan menikah dengan mengajarkan Quran pun sah. Aku nikah, kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Waktu Nabi sedang mengajar, datang seorang laki-laki. Waktu Nabi sedang mengajar, berdiri seorang perempuan. Wahabtu laka nafsi, kata dia. Di depan Nabi, depan orang banyak. Wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi tak ada komen. Nabi terus saja ngajar. Lama-lama tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku aja lah. Kata Nabi, iltamis walau khataman min adilin. Balik ke rumah, cari cincin besi. Kau punya untuk mahar. Balik dia ke rumah, cari-carinya, tak ada ya Rasul. Cincin besi ada. Cincin besi pun tak ada ya Rasul. Maka dari sekarang antum siapkan cincin besi. Mana tahu kan? Ya tahu pas pengajian saya tegak orang. Nah, itu saya tanya, ada cincin besi? Ada. Nikah kan langsung. Tapi tentu saya pun berpikir juga, saya dulu kan. Cincin besi tak ada, cari lagi. Kata dia ada kain ya Rasulullah. Berapa kain kau? 1. Kau jadikan mahar untuk binimu? Iya. Nanti kalau kain ini dipakai bini kau pakai apa? Itu diam, dia malu. Habis itu dia pun pergi. Pas dia pergi itu dipanggil Nabi. Sini. Kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikah. Kau ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Itu pun tak pula semua. Surat kada, surat ini. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan kau sama dia dengan mengajarkan Al-Quran. Langsung di situ sah. Tak ada pakai pacaran, tunangan, khidbah, ta'aruf, kelamaan. Gas langsung. To the point. Itulah dalil boleh mengajarkan Quran. Tapi hukum aslinya, mahar itu sesuatu yang bisa dijual. Kalau ternyata setelah nikah, rupanya dia utang, maka berarti nikahnya tetap sah, tapi dia, ini kan utangnya bukan utang si perempuan. Utang si laki-laki ini, mesti dia lunasi, dia yang wajib melunasinya. Setelah mahar itu dikasih, sekarang mahar itu punya suami atau punya istri? Punya istri. Maka utangnya itu adalah utang si suami kepada istri. Apa hukum memfitnah setan, Pak Ustaz? Apa kata dia hukum memfitnah setan? Perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh setan, dibenci oleh iblis. Memperkosa anak setan. Ada perbuatan yang dibenci Allah. Sholat, zina. Ada perbuatan yang dibenci oleh setan. Sholat, ngaji. Setan pun benci, Allah pun benci juga. Tapi setan tak bisa difitnah. Karena perbuatannya semua jahat. Bagaimana mau memfitnah setan?
Itu syahnu itu tak baik itu. Itu fitnah pada orang beriman, karena orang beriman baik. Setan tak ada baik. Jadi tidak ada yang memfitnah setan. Jadi yang membuat pertanyaan ini kurang cerdas. Kalau antum mau menjebak saya, cari yang agak ribet sedikit. Kalau yang begini-begini, tidak bisa memfitnah setan, karena fitnah itu artinya tuhmat, tuduhan tanpa bukti. Menuduh orang baik berbuat jahat. Setan memang jahat. Tapi dia udah baik, Pak Ustaz. Berarti setan hijrah. Bisa setan berhijrah. Aisyah cemburu. Sayyidatuna Aisyah cemburu. Lalu kata Nabi, "Aghirti Aisyah." Kau cemburu Aisyah. Kata Nabi, "Iya, aku cemburu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Kamu diganggu setan." Kata Aisyah, "Awa ma'aya setan?" Apakah aku ini ada setannya? Kata Nabi, "Na'am." "Hal ma'akuli insan setan?" Apakah setiap manusia ini ada setannya? Iya. Aku ada setanku, kamu ada setan. Itu yang disebut dengan jin qarin. Jin qarin. Waktu kita lahir, dia ikut mendampingi, di cucuknya pusat kita itu, maka anak itu lahir. Jadi waktu lahir itu menangis, itu cucuk setan. Kata Aisyah, "Bersama aku ada setan?" Iya. "Semua manusia ini ada setannya?" Iya. "Maka setan." Tengok cerdasnya Aisyah. "Aku manusia, sama aku ada setan." Ya, engkau kan manusia juga ya Rasulullah. Berarti samamu ada setan. Kata Nabi, "Walakin Allah a'anani fa aslama." Jin yang ikut sama aku itu ditolong Allah, dia masuk Islam. Itulah dalil setan hijrah. Tapi antum jangan berpikir mau menghijrahkan setan antum. Ustaz, boleh nanya? Ya, gimana cara setan saya ini bisa login? Kalau aja tak logout udah alhamdulillah. Karena setan itu dua. Syayatinal insi wal jin. Ada yang dari kalangan manusia, ada yang dari kalangan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan dari kalangan jin tidak bisa antum fitnah. Fitnah maksudnya di sini adalah tuhmah, tuduhan jelek. Karena mereka melakukan perbuatan jelek. Perbuatan antum ke mereka itu adalah ibtalul batil, menunjukkan orang yang batil bahwa dia batil. Antum ngasih tahu, itu yang ada gambarnya di baleho itu penjahat. Apakah itu fitnah? Tidak. Karena antum sudah ngasih tahu, jangan coblos dia, karena dia penjahat. Tapi tak boleh diposting. Nanti antum kena pasal IT, pencemaran nama baik, bisa masuk penjara. Tapi kalau antum diam, orang batil akan merajalela. Saking banyaknya gambar orang batil, yang betul disangka batil, yang batil disangka betul, betul, sangka batil, sangka betul. Gara-gara orang batil ngomong, orang betul diam. Akhirnya yang betul disangka batil, yang batil disangka, makanya ngomong, speak up. Seorang peserta kurban, apa saja yang dilarang dilakukan menjelang pemotongan kurban? Dari tanggal 1 ke tanggal 10. Saya mau berkurban nih. Tanggal 1 itu saya sudah beli kambing, saya bawa ke rumah. Kambing saya itu, ini kalau mau ikut sunnah-sunnahnya betul. Kambing saya itu saya tambat dekat rumah, saya kasih makan. Saya kasih minum. Lalu kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya tidak memotong kuku dan tak memotong bulu, tak mencukur kumis, tak memotong jenggot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebaiknya berpuasa. Kalau tak bisa puasa tiap hari, ambil Senin Kamisnya. Puncak puasanya tanggal 9, hari Arafah. Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tanggal 10 pagi, kasih makan kambing tadi, kasih minum. Habis itu sholat Idul Adha. Balik sholat Idul Adha, baringkan kambing tadi sisi kirinya menghadap ke arah kiblat, kiblat sana, sini kepala kambing, sisi kiri kambing. Lalu kemudian asah pisau, tak boleh depan mata kambing. Makanya sebagian orang menutup mata kambing. Falyurih dzabihatahu,
buat dia tenang, tajamkan pisaunya. Setelah itu potong dia. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Abdul Somad. Setelah itu belah kambing tadi, diambil hatinya, cuci. Jangan nanti kalian jadi panitia ambil daging tusuk langsung masak, najis, darah najis, tak boleh. Cuci dulu, basuh. Setelah basuh, percikkan air jeruk, kasih garam, bakar. Habis itu antum makan. Itulah makanan pertama tanggal 10 Zulhijjah. Kalau Idul Fitri, pagi makan dulu baru sembahyang. Kalau Idul Adha, pagi itu tak ada masuk apa-apa. Makanan yang pertama adalah hati hewan kurban. Ini kalau mau ikut sunnah dari A sampai Z. Fakulu minha, makan daging, makan hatinya sedikit. Untuk apa? Lit tabarruk, untuk ngambil barokah. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagikan ke fakir miskin, semuanya the best. Tapi kalau mau sulusan, ambil sepertiga. Ambil sepertiga, letakkan di rumah, sepertiga jiran tetangga, sepertiga fakir miskin. Begitu aslinya kurban. Ini yang tak dilakukan orang sekarang. Orang sekarang tak pernah ngasih makan kambing, tak pernah nengok kambing, tak pernah megang kambing, tak pernah motong kambing, tak pernah makan kambing. Kurbannya hanya online. Tetap dapat pahala, tapi sunnah-sunnahnya, kalau mau sunnah-sunnah, mudah-mudahan nanti panjang umur, sehat badan, kita bisa melakukan ini, insya Allah. Hal apa saja yang dianjurkan, udah kuceritakan tadi itu, dari A sampai Z. Setelah tanggal 10 itu, barulah dia motong kukunya balik, merapikan rambutnya, kumisnya, jenggotnya balik. Apa hikmahnya? Setelah menyembelih hewan kurban, kita pun fresh kembali baru. Kuku baru, rambut baru, semangat baru. Bini tetap lama. Bagaimana kalau seorang perempuan mengikuti pertandingan bela diri? Bagus. Perempuan sekarang bagus ikut bela diri. Karena sekarang banyak pelecehan seksual. Laki pun KDRT. Jadi kalau kalian ikut bela diri, silat, taekwondo, judo, agak besar sedikit, sumo. Ikut. Tahu ke tempeleng nanti, silat, main kan. Bagus. Tapi tetap menjaga. Rambut tutup, pakaiannya longgar. Kalau dia ikut silat, insya Allah pakaiannya longgar. Kalau bersilat, perempuan sama perempuan, yang pula sama laki-laki. Nanti banyak, aku sama itu aja. Karena pas latihan kadang gabung sama laki-laki, enggak, bedakan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Daripada kalian olahraga fitness di tempat senam, daripada kalian di senam pagi. Hari apa di kantor-kantor tuh? Hari Kamis pagi. Wah, semua pakai celana sempit, apa gitu segala macam. Bukan main, rasanya udah berkeringat. Habis itu makan ketupek gulai paku 3 mangkuk. Kalori hilang setengah mangkuk, tambah 2 setengah mangkuk. Apa itu? Dosa, maksiat. Nah, bagus. Masukkan anak-anak kita ke silat. Tapi tempatnya aman. Pelatihnya perempuan. Tak campur aduk laki-laki perempuan. Pakai jilbab. Bajunya longgar. Kalau dia baju, tidak ada olahraga bela diri yang sempit. Tak ada. Judo, longgar. Pencak silat, longgar. Yang sempit-sempit itu voli, renang. Renang tak baju sama sekali. Apalah tulisannya. Nanti nih. Apakah boleh hasil penjualan kulit hewan kurban dibelikan ke pisau, belikan ke kapak untuk dijadikan inventaris masjid? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya. Kulit hewan kurban tak boleh dijual. Akhirnya kulit hewan kurbannya digunting, masukkan ke plastik, dibagi. Warga pun tak bisa mengolah, dibuang ke tong sampah. Hari ketiga bau bangkai komplek.
Jadi solusinya macam mana? Dijual, tapi duitnya tak boleh lagi dipakai. Serahkan ke yang bisa mengelola kulit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini jange.com? Yo, saya bisa mengolah jange kami kot. Yo, baracie. Berapa satu? 100.000. Hanya ada 10 jangan kulit. 1 juta. Dapat duit 1 juta, bagikan ke fakir miskin. Jangan lagi ada mengambil manfaat. Lalu pisaunya, kreseknya, upah tukang potongnya, jaga malam, sapinya dibawa dari Muara Lembu kemari, tak langsung dipotong, nginap dulu semalam, uang ngopinya, sarapan pagi penjaganya, maka lebihkan sedikit. Jadi kalau harganya 2.600.000, maka kumpul duitnya 2.700.000. Akadnya ke pengurus, aku serahkan 2.700.000 untuk korban dan biaya operasional tunai. Nanti setelah selesai tak perlu itu dibalikkan karena udah untuk biaya operasional. Lebih serahkan ke masjid. Adapun duit dari kulit bagikan semua ke fakir miskin. Karena kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk masyarakat, sahabat, kawan, jiran, tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Nah, ini kasihkan semua. Ini untuk kalian yang fakir miskin. Fakir miskin ada? Ada. Mau kalian kulit? Enggak, mau. Duit mau? Mau. Kasih. Apa hukum kafaah dalam pernikahan? Dalam mazhab Syafi'i, kafaah merupakan syarat. Dalam mazhab Syafi'i, kafaah merupakan bagian dari pernikahan. Walaupun tak kafaah tetap sah, tapi dianjurkan kafaah. Kafaah itu walam yakul lahu kufuwan. Kufu selevel. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang selevel dengan Allah. Jadi kafaah artinya selevel. Cinta kan tidak melihat perbedaan, Pak Ustadz. Cinta itu buta, tak bisa membedakan mana sepeda, mana Vespa. Itu kau mencakapkannya waktu masih senang, tenang, kenyang, lenang. Pas nanti sampai masanya gawat darurat, laki-laki, kalau dia tak selevel dengan bininya, dia akan minder. Minder itu berpengaruh ke psikologis. Nanti bawaannya emosi, dia masa rendah diri. Maka antum cari yang selevel. Supaya apa? Supaya antum pede. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain ustadz, lain cara menasehati. Almarhum Ustadz Johar Arifin, kakak kelas saya, orang kuntu, orang baik. Dia yang jemput saya dulu di airport waktu di Kairo. Apa kata dia? Waktu saya belum nikah. Kalau bisa kita nikah, jangan sampai bini itu tak terasanya garam kita. Halus bahasa dia. Apa maksudnya? Kita kasih garam tuh terasa dia, asin banget. Tapi kalau dia biasa minum air laut, paham betul? Antum kasih dia 3 juta, dikorek-koreknya ke telinganya. Apa tak sakit antum? Padahal bagi antum itu udah gaji antum sebulan. Karena mak dia selalu ngasih dia 5 juta, asal kira, ma duit ma, lempar ke mana? Gitu. Tiba-tiba antum ngasih. Nah, itu. Jadi antum carilah yang sekufu selevel. Pergi saya ke Jakarta, datang kawan saya. Kalau bisa, janganlah kita nikah sama orang kaya. Kenapa gitu? Bilang, kalau bisa kita cari yang kaya. Kaya bapaknya, dan sudah di ruang ICU. Anak tunggal. Aku tadi tamu ke rumah kawan kita yang nikah sama orang kaya itu. Terus, ku naikkan kakiku ke atas. Kita kan biasa dulu sama-sama di Mesir naik kaki ke atas, ngobrol. Pas ku naik kan, disuruhnya turun. Kenapa? Takut dia sama bininya. Rupanya rumah itu dibelikan mertua. Kalau di rumah kalian pun kalian tak bisa naikkan kaki. Bagus kalian jadi bencong. Apalah guna kalian jadi kepala rumah tangga laki-laki. Nanti marah kalian ke anak kalian. Kenapa nggak pakai jilbab? Pakai jilbab. Kata mama nggak perlu pak. Di rumah ini kan yang berkuasa mama. Rumah ini kan rumah mama. Apa tak pingsan tuh? Kalau dapat, mana tahu memang kalian bertuah. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi indah. Sayang betul dia sama kalian. Kalian datang naik angkot, dia pakai mobil. Abang, nanti kita pulang pakai mobil adik aja.
Tahapola tua kalian Allah. Mau juga dia. Maka mesti ada perjanjian. Aku pun heran, entah memang pelet itu berhasil, tak tahulah. Kau kalau memang mau nikah sama aku, kita mesti ada perjanjian. Ya supaya kau jangan lupa tulis hitam mas putih materi 10.000. Dulu 6.000, tapi udah naik sekarang 10.000. Kalau kau nikah sama aku, jangan kau sepelekan aku. Kalau kau nikah sama aku, keluarga aku, makku, adikku datang, yang kau buat macam pembantu. Tulislah pasal-pasalnya. Tapi jangan banyak kali, nanti jangan dibatalkan pula. Karena orang-orang kaya ini biasanya sepele dia menengok orang susah. Menikahlah orang susah sama orang kaya. Mertuanya ini sepele betul lah sama menantunya ini. Akhirnya menantunya ini pergi ke pulau, digalinya tanah, diolahnya tanah, bertanam tanaman. Akhirnya dia kaya. Setelah dia kaya, diundang makan sama mertua yang sombong tadi. Diundang makan. Kebetulan dia kaya, saking kayanya emas. Dulu kebanggaan orang Melayu kan pakai keris emas. Kepala kerisnya itu burung bayan. Tahu antum burung bayan? Kepala kerisnya itu burung bayan. Pas disuruh mertuanya makan, makanlah kau. Diambilnya keris burung bayannya itu, dicucukkannya ke piring. Makanlah bayan. Nasi ini untuk kau, bukan untuk aku. Bisa antum buatkan video pendek. Buat video pendek tentang anak muda nikah sama orang kaya, diusir sama mertua. Apa kau pergi sana, anakku ini tak mau susah. Terus itu dia bercocok tanam. Tak usah lama-lama, film agak 3 menit, 5 menit aja. Kerjasama sama anak saintek. Habis itu lalu kemudian setelah kaya, dia datang pakai baju Melayu dengan tanjaknya. Di mana jantan bertanjak, di situ di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Masukkan pesan Melayunya, masukkan Islamnya, sampai ke tempat makan itu, cabutlah keris tadi. Ini nasi ini untuk kau nih bayan, bukan untuk aku. Kenapa? Karena mertua itu mengundang setelah kepala keris itu emas. Emang kalau belum sarapan nih payah nangkap memang. Apa benar Ustadz Syekh Sya'rawi melihat Nabi Ibrahim secara sadar di samping Ka'bah nih, pas di pintunya di depan nih ada namanya Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tapak kaki Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim zaman dulu tuh besar macam musola. Cara menengoknya membuat Maqam Ibrahim qadiman. Maqam Ibrahim qadiman. Qadiman artinya zaman dulu. Maqam Ibrahimu qadiman. Besar sekali. Itu nampak. Macam musola. Besar sekali. Besar sekali. Macam musola di tengah Masjidil Haram. Akhirnya orang yang mau tawaf kan terhalang. Maka kata ulama, kata Raja Saudi Arabia, tempelkan aja makam Ibrahim ini ke samping Ka'bah. Karena makam Ibrahim itu sesungguhnya hanya lempengan bulat tapak kaki Nabi Ibrahim, menginjak batu lunak, batu itu tercetak tapak kaki. Tempelkan aja di dinding Ka'bah. Setuju ulama Saudi Arabia. Cabut makam Ibrahim, tempelkan di dinding Ka'bah. Selesai. Kan tawaf bisa lancar kan? Datang Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dia ulama Al-Azhar Kairo Mesir, tapi diminta raja mengajar di Saudi 15 tahun. Kata dia tak bisa. Karena ini bertentangan dengan sunnah. Ini menunjukkan bahwa ulama Al-Azhar itu yang sebenar-benar ahli sunnah. Tak bisa menempel, ini bertentangan, ini bid'ah ini. Menempelkan makam Ibrahim ke dinding Ka'bah ini bid'ah. Kata ketua ulama Saudi Arabia, kami tak berani. Karena mereka monarki, tak berani melawan raja. Akhirnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menulis dalil-dalilnya. Datang dia menghadap raja. Raja, tak boleh kita tempelkan makam Ibrahim. Karena ini. Raja setuju dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Akhirnya dibalikkan makam Ibrahim ke tempatnya. Hanya saja bangunannya dibuat kecil. Malamnya
Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bermimpi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tersenyum mengucapkan terima kasih kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kisah itu ditulis dalam satu buku kecil. Judul bukunya, Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Jadi dia melihatnya dalam mimpi. Judul bukunya, Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Huna Ra'aitu Ibrahim. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Saya beli buku itu di kayu. Huna ra'aitu Sayyidana Ibrahim, Syekh Sya'rawi. Ini beli. Huna ra'aitu Sayyidana Ibrahim. Buku ini sudah saya beli 25 tahun yang lalu. Ketika lagi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini pernah diutus menjadi ustadz pengajar di Aljazair. Utusan Al-Azhar untuk ke Aljazair. Karena meninggalkan Mesir dia tak mau. Akhirnya suatu malam nampaknya seorang syekh berjubah berjenggot putih. Syekh ini mengatakan, "Kenapa kau tak mau ke kampung kami, Sya'rawi?" Heran Syekh Sya'rawi. Akhirnya dia mau. Syekh Sya'rawi pun datang ke Aljazair. Pas penyambutan di Aljazair, nampaknya Syekh yang jumpanya di mimpi itu ada di Aljazair. Namanya Syekh Bilqaid. Sya'rawi wa Bilqaid. Bilqaid mursyid tarekat Syaziliyah. Asy-Sya'rawi Bilqaid. Ini Syekh Sya'rawi yang di bawah, ini Syekh Bilqaid yang atas. Pas sampai Syekh Sya'rawi di Aljazair, ditengoknya. Ini yang kulihat dalam mimpi, senyum Syekh Bilqaid. Begitulah mereka dulu berhubungan. Belum ada lagi streaming. Zaman Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi lahir 1911. Sebaya Buya Hamka. Buya Hamka lahir 1908. 17 Februari 1908. Kok ingat Ustadz Buya Hamka 17 Februari? Sama lahirnya dengan Sami. Syekh Sya'rawi 1911. Syekh Yasin Al-Fadani 1917. Ulama-ulama. Jadi mereka ini hampir-hampir seangkatan. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi meninggal tahun 1998. Anak Indonesia yang hampir mencium tangan Syekh Sya'rawi, Imam Masjid Al-Fatah, Minas. Ustadz Darwis, kakak kelas saya. Pas mau diciumnya tangan Syekh Sya'rawi, ditarik Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi yang wali sebegitu hebatnya, tak mau tangannya dicium. Tiba-tiba Abdul Somad, cium. Saya tak menyalahkan Habib ulama yang tangannya dicium, itu penghormatan. Tapi ini ceritanya tentang saya, bukan. Malu kepada. Nanti kalau jumpa sama Syekh Sya'rawi, kamu betul Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi difitnah. Syekh Sya'rawi difitnah mau jadi menteri karena menjual agama. Jadi ulama-ulama jangan antum sangka mereka ini tak bebas dari fitnah. Sya'rawi menjual agama karena mau dia jadi menteri agama. Waktu itu presidennya Anwar Sadat. Presiden Mesir yang pertama Najib. Meninggal Najib, naik Gamal Abdul Nasir. Meninggal Gamal Abdul Nasir, naik Sadat. Sadat mengangkat Syekh Sya'rawi jadi menteri agama. Muncul isu, Sya'rawi menjual agama. Syekh Sya'rawi menjelaskan, waktu aku jadi dosen di Saudi Arabia, ini gajiku. Waktu aku jadi menteri agama diangkat oleh Sadat, ini gajiku. Tak sampai 1/10. Aku mau jadi menteri agama ini pulang untuk memperbaiki Mesir. Jadi fitnah itu terjadi pada siapa? Al-Azhar dipimpin oleh Syekhul Azhar. Namanya Syekh Abdul Alim Mahmud. Di atas Syekhul Azhar, menteri agama. Namanya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Waktu itu. Sebelum kedudukan Syekhul Azhar selevel dengan Perdana Menteri. Waktu itu lebih tinggi menteri agama daripada Syekhul Azhar. Mestinya
Syekh Abdul Halim Mahmud datang melapor ke Syekh Sa'rawi. Pagi-pagi datang Syekh Sa'rawi menjumpai Syekh Abdul Halim Mahmud di kantor Syekhul Azhar. Terkejut Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Mutawalli datang. Ada apa? Tak layak ulama datang menemui umara. Begitu akhlak. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi ketika pertama kali jadi Menteri Agama Mesir, apa yang dia lakukan? Mengganti kursi empuk menjadi kursi rotan. Pas ditanya sama stafnya, kenapa Syekh? Malu aku kalau duduk di sini nanti kalau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi ulama-ulama ini dikenang sepanjang zaman, bukan hanya karena ilmunya, tapi juga karena waraknya, karena zuhudnya. Antum kalau ke Mesir, di warung, di toko, di rumah-rumah Mesir itu bukan gambar presiden, gambar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin. Ada tafsirnya namanya Tafsir Asy-Sya'rawi. Dia punya anak laki-laki. Nama anak laki-lakinya Sami Mutawalli Sya'rawi. Saya kasih nama anak saya Sami. Mengambil dari Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Saya sangat kagum dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Ketika apa yang harus kita lakukan? Apa doa amalan ketika kita lagi kufur atau lagi kafirin? Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Seminim-minim wirid. Kalau ada di antara antum mengamalkan wirdul latif, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-haddad, bagus. Ada yang mengamalkan ratib al-attas, bagus. Seminim-minim wirid. Wirid itu maksudnya dibaca habis subuh sama habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib. Habis subuh awal hari. Habis maghrib awal malam. Seminim-minimnya baca 10. Fatihah sekali. Qul huwallahu 3 kali. Rabbil falaq sekali. Rabbin nas sekali, awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, akhir ayat kursi, akhir Al-Baqarah dari lillahi mafis sampai akhir 3 ayat. Habis itu salawat, habis itu istighfar, habis itu salawat, habis itu la ilaha. Udah di-share suara. Kalau bisa baca, kalau tak bisa baca, dengarkan aja suara yang udah di-share. Antum dengar aja habis subuh. Mohon maaf Pak Ustadz, aku tak bisa membaca, aku dengar aja. Lama-lama dengar, nanti lama-lama teringat, lama-lama Berikan kita tips untuk selalu komitmen dalam dakwah. Antum tak usah terlalu banyak berteori. Saya ini Ustadz yang tak banyak kali teori. Antum bisa nengok dalam kehidupan saya dari dulu 2009 pulang sampai sekarang. Tak terlalu banyak teori-teori. Maka kalau diminta saya, Ustadz bisa enggak presentasi ke kampus kami tentang manajemen dakwah? Tak bisa. Karena saya tak pakai teori. Saya langsung aja. Pergi ke Bagan Benio, pergi ke suku Talang, pergi ke suku Akit, pergi ke suku Anak Dalam, pergi. Jadi tak ada pakai teori-teori. Kadang ada orang ini doktor dalam bidang manajemen dakwah. Dakwah menurut etimologi, dakwah menurut terminologi, buahan. Tapi tak pernah berdakwah. Di Maroko, di Mesir ada namanya Dr. Ala. Di Mesir ada namanya Dr. Ala. Dia spesialis sepak bola. Dia bisa mengomentari tendangan pisang, tendangan ini, tendangan bakwan, tendangan apa-apa. Bisa. Tapi dia tak pernah main bola. Nah, jadi teori antum baca sekedar tahu ada dai, orang yang berdakwah, ada mand'u, ada objeknya, ada wasilahnya, metode yang dipakai, sekedar tahu aja. Lebih daripada itu, antum berdakwah aja. Pulang saya ke Pekanbaru, mengajar setiap subuh Sabtu, hari Sabtu, subuh, baca 1 hadis saja. Di Masjid Akramun Nas, ini sop pertama. Nih sop pertama. Jamaah tuh cuman di belakang imam ini berkumpul. Kanan kosong, kiri kosong. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 4 tahun. Tak muat masjid itu, penuh. Pindah ke Al-Falah. 2015, 2016, tak muat lagi Al-Falah. Ibu-ibu hamil sama orang-orang tua komplain. Karena kami tak bisa menengok muka Ustadz, kami duduk di bawah. Kami cuma di tangga, tak bisa. 2017 pindah ke An-Nur. Sampai ke An-Nur, waktu itu salah satu staf Pak Gubernur
Pak Andi Rahman waktu itu, beliau baik, orang baik, tapi salah satu orang dekatnya ini orang Salafi. Orang ini mau mengambil Masjid An-Nur. Maka diisukannya ahli bid'ah menguasai Masjid Ahlus Sunnah. Dibuat orang itu susunan. Ustaz Mustafa Umar pecat, Abdul Somad ganti dari penasehat. Tunjukkan itu. Nah, ambillah masjid ini, ambil. Sejak itu sampai sekarang tak pernah saya tahu siapa dia. Mau ambil lah. Ditinggalkan An-Nur, ganti 4 musola masjid Jalan Kamboja. Masjid Pasar Bawah, masjid mana-mana. Jadi tak usah berteori. Antum balik, antum jadi kepala dinas, jadi bupati, jadi kepala kantor, jadi kapolres, jadi kapolsek, jadi apapun antum nanti setelah kuliah. Yang penting antum buka kajian Riyadhus. Bisa satu hari, satu pertemuan, satu ayat, satu hadis. Tak ingat lagi Pak Ustadz. Putar rekaman ulang. Udah. Ramai pengajian di kantor dinas. Kenapa ramai? Bukan karena ustadznya. Kepala dinas itu ngajar Riyadhus Shalihin. Mengalir pahalanya ke kubur saya. Kalian ada yang pulang jadi kades, jadi kadus, jadi lurah. Buat pengajian. Insya Allah. Apakah mendengarkan ceramah melalui YouTube termasuk golongan yang didoakan malaikat? Ustaz, ya. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mendapatkan ilmu. Tidak disebut belajar ke guru. Berjalan di suatu jalan, mendengarnya ada pengajian, maka dia dapat. Tapi katanya kalau tak berguru, guru sama setan. Pada perkara-perkara yang pelik, jelimet, sulit, tak boleh disimpulkan sendiri. Tapi masalah mengajak sholat, tausiah yang ringan-ringan, dengarlah dari internet. Kalau tak paham, tulis. Dalam ceramah Ustaz yang judulnya ini saya tak paham. Tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan terus belajar lewat YouTube dan Google. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya masalah tema haji. Kalau TKW pergi haji dibantu biayanya sama majikan, tapi seperempatnya aja dia bantu. Apakah tidak mengurangi pahala TKW itu? Dan apakah lebih baik uang sendiri? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Masalah akikah. Ibu bapak punya anak, tahu-tahu mertuanya mau bantu, boleh, kewajibannya gugur. Masalah apa lagi? Haji. Saya berangkat haji umur 15 tahun. Bukan duit saya. Orang lain yang berangkatkan saya. Apakah haji Pak Ustaz sah? Sah. Setelah Ustaz punya haji, duit, apakah Ustaz wajib lagi berangkat haji? Tidak. Oleh sebab itu perbuatan bantuan orang ini dibantu oleh majikannya, maka dia tidak perlu mengeluarkan duit dia pakai duit dia setengah. Pahalanya bagaimana Pak Ustaz? Pahala urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi duit saya sedikit. Kam min amalin saghirin yukabbiruhu niyah. Berapa banyak amal yang nampaknya kecil dibesarkan oleh niat. Wa kam min amalin kabirin yusaghiruhu niyah. Kata Abdullah bin Mubarak, berapa banyak amalan yang nampaknya besar dikecilkan oleh niat. Pakai niat baik, pakai duit majikan, laksanakan haji. Apakah diperbolehkan seorang perempuan? Apakah boleh seorang perempuan menolak calon suami karena miskin? Kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam bedah buku yang kita bedah di bawah kemarin, kalau ada laki-laki mau meminang anak kita, tengok masalah dunianya, tengok masalah agama. Lalu kemudian agamanya baik. Tardawna dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu akhlaknya baik, nikahkan. Tapi Pak Ustaz dia miskin, susah melarat. Iya kunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia miskin susah, maka Allah akan memberikan rezeki. Ustaz kan enak ngomong aja. Kami yang akan melakukannya. Saya tak kuat makan sehari sekali. Bagaimana nih Pak Ustaz? Istikharah. Kalau menurut ini tak layak, berdoakah saya menolak dia yang baik ini? Ingat, orang yang baik tak datang 2 kali. Bisa jadi yang datang sesudah itu pecandu narkoba, peminum khamar, macam-macam. Oleh sebab itu kalau nampaknya dia baik, maka terimalah. Kalau orang tuanya bisa bantu, bantulah. Mungkin setahun 2 tahun ini bantu jadi modal segala macam. Ini nampaknya orang baik. Berapa banyak orang-orang kaya di Pekanbaru ini, bahkan di seluruh Indonesia ini, yang berawalnya dari susah. Saya tak sekali 2 kali diundang keluarga besar, buka bersama, hotel mewah Hadiah Duta, hotel Pangeran. Kami dulu susah Pak Ustaz. Pertama kali nikah pinjam beras ke tetangga, asal kami datang bertamu orang tutup pintu. Hari ini bisa buka bersama keluarga di hotel mewah. Berawal dari ketidakadaan. Malah yang awalnya
Maka jangan sepele sama orang susah. Dunia berganti, musim berubah. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Unzur ila man huwa asfala minka. Tengok orang yang berada di bawah. Ustaz, apa hukumnya bila mencium tangan calon mertua yang anaknya belum kita halalkan? Kenapa dicium tangannya? Kan tak mahram. Apalagi kalau mertua itu masih muda. Kalau anaknya umur 25, itu berarti mertua itu baru sekitar umur 50. Orang zaman sekarang umur 50 muda-muda. Silap-silap naksir pula sama maknya dia. Ini tak mahram. Maka kalau ibu itu pengajian, pasti dia tahu. Dia pasti akan, dia paham. Itulah indahnya. Calon mertua yang mau dipegang tangannya ini sudah salah satu tanda dia tak ngaji. Cari yang lain. Cari yang dulu. Dua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya baca buku yang menyatakan membaca lafaz niat sholat itu hal yang diada-adakan. Adakah dalilnya tentang membaca lafaz niat sholat Ustaz? Quran? Apa ada ayat Quran? Hai orang beriman, kalau kamu mau sholat maka berniatlah. Tak ada. Hadis? Ada. Mana contohnya? Nabi pernah mengatakan izan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Jelas dia katakan aku puasa. Haji, labbaik Allahumma hajjah. Aku sambut panggilan untuk haji. Dia sebut haji. Umrah, labbaik Allahumma umrah. Aku sambut panggilan untuk umrah. Dia ucapkan dia mau umrah. Kurban, Allahumma taqabbal bin Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi tidak pernah melafazkan niat sama sekali, puasa dia pernah, haji dia pernah, umrah dia pernah, kurban dia pernah ucapkan. Maka itu yang dijadikan ulama sebagai dalil. Yang ketiga adalah ulama berpendapat itu untuk menolak was-wasan. Jadi jangan pegang buku yang satu jalur saja. Beli buku yang 4 jalur. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Menurut pendapat Syafi'i dan Hambali melafazkan niat mustahab dianjurkan. Menurut pendapat Syafi'i, Hanafi, Maliki dengan Hambali, Maliki, Syafi'i dengan Hambali dianjurkan. Menurut Maliki dengan Hanafi bid'ah. Tapi masih koma illa lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Bagaimana hukum membaca doa bersama setelah sholat Pak Ustaz? La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, wa yad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Hadis. Tapi hadisnya dhaif Pak Ustaz. Hadis dhaif tak boleh dipakai kalau untuk fadhail amal, didukung oleh ayat Al-Quran. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, ya Allah tolonglah kami menghadapi Fir'aun. Amin. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim yang mengatakan doa. Jadi doa bersama itu bukan ustaz kampung kita yang membuat, itu ada dalilnya. Yang mau buat, yang tak mau tak usah buat. Bahkan doa bersama itu ada unsur pendidikan. Kita ketika berdoa pelan-pelan mendidik anak-anak yang hadir waktu itu. Pak Ustaz, saya mau tanya, saya berniat beli lembu untuk korban. Saya pernah dengar pengajian, kalau seekor lembu bolehnya 7 orang. Saya sudah bilang sama kakak termasuk ibu saya, dan ternyata Allah sudah panggil ibu tercinta sebelum waktunya korban itu sampai. Yang akan saya tanyakan, apakah boleh berkorban seekor lembu buat orang yang hidup dan yang sudah meninggal? Boleh. Kakak, adik, abang dia 6, tambah ibunya 1 almarhumah. Boleh. Mana dalilnya? Nabi potong kambing. Allahumma taqabbal Muhammad min ali Muhammad. Aku potong kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Itu dipotong Nabi tahun kedua. Padahal Khadijah sudah meninggal di Makkah sebelum pindah. Wa ali Muhammad, untuk keluarga Muhammad. Khadijah sudah meninggal. Sampai untuk orang meninggal dunia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Di kampung saya Jawa Barat banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang yang hamil di luar nikah, kemudian langsung dinikahkan. Kebanyakan semuanya awam, tak tahu agama. Dahulu anak luar nikah itu tidak bernasab kepada bapaknya. Pertanyaan saya, apakah yang menikahkan mereka Pak Kuat itu berdosa karena tidak menerangkan hal yang semestinya? Apakah saya berdosa ketika kita sudah paham dengan hal itu tapi kita diam saja karena kita hanya orang awam? Dan kalau kita memberitahu malah dijawab, itu kan masa lalu. Jadi biarlah Allah yang mengampuni, jangan diungkit-ungkit lagi, malah kita yang dimarahi Ustaz. Bagaimana itu? Orang yang hamil di luar nikah, nikahnya sah. Menurut 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, nikahnya sah. Perempuan hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, nikahnya sah.
Yang jadi masalah, kalau anak itu lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak itu tidak boleh dipakai bin bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki, dia tidak bisa menjadi wali bagi adiknya yang perempuan, karena dia tidak saudara seayah, dia dianggap saudara seibu. Yang ketiga, kalau anak itu nanti gadis, dia tidak bisa dinikahkan bapaknya, karena bapak biologisnya bukan bapak yang bapak ini adalah bapak biologis secara hukum DNA, tapi dia tidak diakui secara nasab, karena dalam Islam nasab setelah akad. Hamil sebelum akad tak diakui nasab. Yang keempat, kalau bapaknya mati dia tak dapat harta warisan, maka kita kewajiban menyampaikan. Saya takut menyampaikannya Pak Ustaz, nak putarkan rekaman MP3, suruh dia dengan dia. Pembatal keislaman diantaranya menjadikan sesuatu sebagai perantara, menjadikan sesuatu sebagai perantara antara kita dengan Tuhan. Apa itu perantara? Keris, tombak, tasbih, selempang, sorban, mengkeramatkan benda. Ini antara aku dengan Tuhan. Ini Tuhan, ini aku. Antara Tuhan dengan aku. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taut, Nahab, Jin, Antum, setan. Arab, tak boleh. Mengapa mata tidak mau menangis, padahal orang semua menangis ketika iktikaf? Berbeda sekali saat soal putus cinta, hati keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu yang keras tapi mengalirkan air. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma'. Ada batu yang terbelah mengeluarkan air, sungai bebatuan. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Ada air, ya ada batu. Wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah. Ada batu yang hancur berderai karena takut kepada Allah. Summa qasat qulubuhum, kemudian hati mengeras, lebih keras daripada batu. Banyak faktor. Kalau memang hati keras, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas buktinya dia bisa menangis putus cinta, bisa menangis waktu duit tak datang, bisa menangis waktu kaki terjepit. Kenapa hati tak menangis waktu etika? Hati menjadi keras. Bagaimana caranya? Ustaz, ikuti nanti malam, mudah-mudahan bisa menangis. Tak juga bisa ikuti lagi. Terus, pokoknya melembutkan hati. Banyak-banyak menengok orang mati, banyak-banyak menengok orang sakit. Dalam kitab Al-Ajwibah An-Nafiyah karya Syekh Nasiruddin Albani halaman 22, beliau menganggap Sayyidina Utsman dan seluruh sahabat Nabi di zamannya dan ulama salafus saleh telah menyetujui azan Jumat 2 kali. Sayyidina Umar tersebut sebagai ahli bid'ah. Nasiruddin Albani halaman 22, beliau menganggap Sayyidina Utsman dan seluruh sahabat Nabi di zamannya dan ulama salafus saleh yang telah menyetujui azan Jumat 2 kali. Sayyidina Utsman tersebut sebagai ahli bid'ah. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Saya belum baca buku. Kalau saya tengok bukunya, tak mungkin dia membid'ahkan Utsman dan sahabat Nabi, karena dia tahu hadis. Kalau sempatlah sahabat Nabi berlaku bid'ah, bid'ah sama dengan dolalah, dolalah sama dengan neraka. Bisa jadi fitnah untuk Syekh Albani. Tapi kalau ada akan datang, minta saya kirimkan screenshot ke nomor saya WhatsApp, nanti saya tengok betul-betul. Dalam fatwa Albani halaman 432, Syekh Nasiruddin Albani mengatakan bahwa mereka yang bertawassul dengan wali dan orang saleh, saya tidak segan sama sekali menamakan dan menghukumkan mereka sebagai sesat. Tidak ada masalah untuk menghukum mereka sebagai sesat dari kebenaran. Ini sejalan dengan penghukuman Allah ke atas Nabi Muhammad sebagai sesat dari kebenaran saat nuzul ayat Wadduha. Wa wajadaka dhallan fahada. Apakah betul Allah menghukum Rasulullah sesat? Tidak. Tak ada satu pun ayat mengatakan Nabi sesat. Tapi itu jelas. Wa wajadaka dhallan. Tengok tafsirnya. Sesat dalam salah satu jalan lalu ditunjukkan Allah, bukan sesat dalam masalah tauhid. Kalau Nabi sesat, na'udzubillah. Bagaimana pendapat Ustaz terhadap pendapat Syekh Albani ini? Berani mengatakan Nabi sesat sebelum nuzul wahyu. Apakah masih layak beliau dikatakan ulama? Manusia itu yukhti wa yusib. Kadang dia benar, kadang dia salah. Kita tak bisa mengatakan orang ini salah. Apa kata Imam Al-Ghazali? Andai orang melakukan 99 kesalahan, boleh jadi dia benar dalam satu masalah. Maka saya tidak setuju dengan orang yang mengangkat Albani sampai menjadi Tuhan dan Nabi. Masal Albani hebat, saya juga tak suka dengan orang yang menjatuhkan. Maka saya bersifat objektif saja sebagai akademisi intelektual. Kalau dia salah, mungkin dia salah dalam masalah ini, benar dalam masalah ini, mungkin dia salah dalam masalah ini. Tapi Ustaz disalahkan orang, sikit aja Ustaz salah, orang bilang salah, itu kesalahan dia. Saya tak mau gara-gara itu menjustifikasi, membenarkan lalu ikut-ikutan metode orang. Itu
manhaj yang saya pakai. Ustaz, bila ada pegawai yang digaji pemerintah, pekerjaannya belum waktu pulang sudah pulang, alasannya keluarga, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Apa gajinya halal atau haram? Jabatan yang dimilikinya apakah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah? Masuk jam 8, pulang jam 4, digaji sebulan golongan 3B, 2,5 juta. Dia digaji untuk ngantor, linmas, pelayan masyarakat, pelindung masyarakat. Ketika dia pergi meninggalkan tugas, orang antri panjang, dia sudah aniaya, zalim, dia makan duit haram. Di ajaran amalnya, sholatnya, puasanya diambil. Hadis muflis. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa itu muflis? Siapa yang muflis? Ya'ti yaumil qiyamati bi shalatin. Datang menghadap Allah membawa salat, wa siyamin, puasa, wa zakatin, zakat. Tapi ternyata dia sudah menzalimi orang. Ya'kulu akala ma hada. Dia makan harta orang dengan cara batil. Habis amal. Nauzubillah. Kewajiban suami kepada istri seperti apa Ustaz? Dalam hal memberikan nafkah gaji. Ibu punya hak 5 pada bapak. Bapak punya kewajiban 5 pada ibu. Makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Berapa makannya? Berapa pakaian? Standar. Orang kebanyakan di Pekanbaru. Makanya punya ayatnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf artinya urf. Standar Pekanbaru. Kira-kira belanja istri Pekanbaru berapa? 3 juta. Bagi 3 juta. Kalau ada suami membagi 1 juta, ibu boleh ambil 2 juta. Mana dalilnya? Istri Abu Sufyan berkata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Suami saya Abu Sufyan orangnya pelit. Boleh saya ambil hartanya? Boleh. Tapi sesuai standar. Kalau dia kasih 1 juta, keperluan ibu 3, maka ibu boleh ambil 2 lagi. Kabar gembira untuk ibu. Pak Ustaz, kenapa masih banyak masjid yang imamnya melaksanakan zikir berjamaah dan berdoa? Kan tak pernah diajarkan Nabi hal-hal yang demikian. Yang diajarkan Allah zikir sendiri-sendiri. Berdoa hanya Allahumma anta salam wa minka salam. Setelah salat wajib berjamaah, buka buku saya 37 masalah populer. Ada berdoa zikir bersama-sama. Idza marartum bi riyadil jannah. Kalau kalian lewat di taman surga, makan minumlah kalian. Kata sahabat, apa taman surga itu? Majlis zikir. Idza zakarani fi malain. Kalau hambaku itu berzikir bersama-sama beramai-ramai, maka aku akan sebut dia beramai-ramai bersama para malaikat. Fi malain khairum min malaihim. Imam Al-Hafiz As-Suyuti menulis kitab tentang zikir bersama, judulnya Natijatul Fikri fil Jahli bizikri. Tentang berdoa bersama sudah saya sebutkan. Tapi ini tidak perbuatan. Kalau tidak dibuat Nabi, haram. Berapa banyak perbuatan yang tidak dibuat Nabi? Banyak sekali. Sunnah itu terbagi kepada sunnah qauliyah, ucapan, fi'liyah, perbuatan, taqririyah, ketetapan. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak dibuat Nabi, dibuat para sahabat dan Nabi membenarkan. Baca baik-baik, pahami baik-baik. Bagaimana cara berdakwah kepada orang tua dan keluarga supaya mereka dapat menerima dengan baik? Yang mereka pahami sekarang Islam dilakukan hanya kebanyakan orang. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada yang perlu diperdebatkan, debatkanlah dengan baik. Nahnu du'atul qudhat. Kita ini dai, mengajak orang, bukan hakim. Kita bukan hakim yang bawa palu, bersalah masuk neraka, bersalah masuk neraka, bersalah neraka jahanam. Nahnu du'atul qudhat. Kita ini adalah dai, mengajak orang ke jalan Allah. Kita bukan hakim yang kemana-mana bawa martir. Nah, oleh sebab itu maka kita ajak dia. Tak mempan dengan cakap, dengan buku. Tak mempan dengan buku, dengan YouTube. Tak mempan dengan YouTube, downloadkan MP3, kasihkan ke dia. Dia dengar baik-baik. Tak juga masuk ke telinganya. Sampai sakaratul maut kita bisikkan la ilaha illallah. Sampai akhirnya dia mati husnul khatimah. Seperti yang dilakukan Nabi kepada